banjir saat ini dari pantauan Anda di Dayakolot? Ya, baik Iqbal dan juga pemirsa, hingga minggu pagi hari ini memang banjir masih merendam wilayah Dayakolot dan sekitarnya. Di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, memang banjir masih cukup tinggi, di mana ketinggian banjir itu bervariasi mulai dari 30 cm hingga yang tertinggi 70 cm. Jika sebelumnya memang banjir di sini mencapai 2 meter, saat ini memang banjir sudah mulai berangsur surut. Ketinggian tadi bervariasi mulai dari 30 hingga 50-70 cm, dan kemudian warga juga sudah mulai beraktivitas. Jika sebelumnya warga beraktivitas harus menggunakan perahu dan juga perahu karet, namun saat ini warga kemudian sudah tinggal sedikit lagi yang menggunakan perahu karet. Mereka kemudian sudah bisa menerjang banjir untuk bepergian atau berangkat ke tempat kerja mereka. Sementara kemudian di desa lain, yaitu di desa Citeret, memang hingga saat ini petugas terus melakukan pembersihan terhadap puing-puing sampah yang masuk ke halaman atau ke pekarangan rumah warga yang terdampak banjir. Untuk di desa Citeret memang banjir sudah diserut sejak Sabtu kemarin, dan hingga saat ini air sudah mulai surut. Namun yang menjadi kendala warga adalah sampah kemudian masih menumpuk di halaman atau di pekarangan rumah mereka akibat banjir kemarin, sehingga petugas harus menggunakan alat berat untuk mengangkut atau mengevakuasi sisa-sisa dari banjir tersebut, baik itu kemudian lumpur maupun sisa-sisa sampah seperti kayu dan juga sampah rumah tangga. Iqbal. Saiful, adakah warga yang masih harus mengungsi, dan kalau ada bagaimana kondisi mereka saat ini? Ya, baik Iqbal dan juga pemirsa, memang hingga saat ini warga masih menempati tempat-tempat pengungsian, di mana ada beberapa tempat yang disediakan oleh pemerintah, yaitu di Desa Dayakolot ini sendiri dan juga Desa Citer. Di Desa Dayakolot ini pengungsi ditempatkan di tempat pengungsian, yaitu di kantor Desa Dayakolot, dan juga di Desa Citeret itu pengungsi diungsikan di sebuah gedung sekolah, dan hingga saat ini mereka kemudian masih menempati gedung pengungsian. Sementara kemudian mereka diberikan bantuan mulai sejak awal banjir melanda Kecamatan Dayakolot ini, baik di Desa Dayakolot maupun di Desa Citeret, dan juga hingga hari ini mereka terus diberikan bantuan seperti makanan dan juga selimut serta obat-obatan. Di Desa Dayakolot ini sendiri pemerintah menyediakan bahan baku makanan seperti beras, mie instan, dan juga bahan makanan protein lainnya. Sementara di Desa Citeret, pemerintah kemudian selain menyediakan bahan makanan, mereka juga mendirikan dapur umum sehingga masyarakat bisa mengambil bahan makanan di sekitaran atau di dapur umum yang disediakan oleh pemerintah. Hingga saat ini memang pengungsian, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, yaitu berkisar 200 hingga 300 pengungsi. Selain itu ada juga pengungsi yang mereka tidak menetap di lokasi pengungsian yang sudah disediakan, namun di tempat-tempat fasilitas umum seperti misalnya masjid dan juga di tempat kerabat mereka. Iqbal. Saiful, daerah ini apakah sudah menjadi langganan banjir, dan kalaupun sudah, bagaimana skala banjir yang dialami pada tahun ini? Ya, daerah ini memang menjadi, khususnya di Dayakolot ini sudah menjadi langganan banjir ketika hujan atau musim hujan datang. Namun banjir kali ini merupakan banjir yang cukup besar, sebab ada banjir bandang di satu desa ini, di satu kecamatan ini ada 2 desa yang parah, yaitu di Desa Dayakolot ini sendiri dan juga Desa Citeret. Desa Dayakolot ini paling tinggi, itu 2 meter, bahkan 2 meter lebih. Di Desa Citeret itu lebih parah lagi karena ada banjir bandang yang kemudian menghancurkan tembok atau kir berpembatas Sungai Citarum
lumpur dan juga jalanan beberapa hari yang lalu itu tidak bisa